Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui dan kedua wanita masih dalam perjalanan. Saat ini, dia melihat sebuah kota yang megah di kejauhan, dengan tembok-tembok besar yang membentang sangat jauh. Semua bangunan di kota itu tinggi dan tegak dan pemandangannya sangat makmur. Adegan dalam sebuah dinasti sangat mirip dengan apa yang terjadi di 5 benua. Tidak banyak perbedaan. Kota tetap kota, penguasa kota masih penguasa kota, klan aristokrat masih klan aristokrat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada klan kerajaan tambahan yang kuat, atau lebih tepatnya, klan yang kuat dimahkotai dengan gelar sebagai keluarga kerajaan. Kota-kota di sini bahkan lebih besar dan lebih makmur. Melihat ke bawah dari ketinggian di udara, dia bisa melihat banyak kereta kuda dan binatang yang tampak mewah di sepanjang jalan yang lebar. Seluruh kota sibuk dengan aktivitas. Ada begitu banyak orang. Inilah yang dirasakan King Sui. Populasi di kota-kota di sini sangat besar dan sangat hidup. Namun, area daratannya juga lebih luas dan ada juga petualang yang akan berpartisipasi dalam pekerjaan berisiko tinggi di luar kota. Asosiasi perdagangan mendirikan banyak toko. Ada juga banyak balai lelang serta organisasi bawah tanah. Namun, kebanyakan dari mereka tidak rapi atau dikaitkan dengan beberapa orang dari sekte yang berbeda. Ini adalah wilayah timur laut dari benua Kerbau Barat. Dinasti Yu Agung adalah dinasti tingkat 2 yang terletak di sisi timur laut dari benua Kerbau Barat. Itu dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara dinasti tingkat 2 dan memiliki area daratan yang luas. Di benua Kerbau Barat, itu mengambil lahan yang sangat luas. Ada dinasti dan sekte tingkat 1 paling banyak di benua barat. Untuk dinasti Yu Agung untuk dapat berdiri di jajaran dinasti kelas 2 teratas sudah dianggap sangat kuat. Dinasti Yu Agung dikelilingi oleh dinasti tingkat 1. Ini semacam regulasi dan perimbangan kekuasaan. Yan City. Ini adalah salah satu dari 5 kota terbesar di dinasti Yu Agung. Itu terletak di ujung timur dari dinasti Yu Agung dan sisi utaranya terhubung dengan dinasti Kebajikan Agung. Di sebelah timurnya adalah Laut Timur dan kota Yan dianggap sebagai gerbang utara ke dinasti Yu Agung. Kota Yan tidak terhubung langsung ke dinasti Kebajikan Agung. Sebenarnya ada sebidang besar tanah bebas di antara mereka, wilayah api Scarlet. Wilayah api merah adalah tempat yang sangat panas dan area daratannya sangat luas. Ada daerah dengan pegunungan dan hutan dan ada juga daerah dengan rawa dan gurun. Binatang buas akan berkeliaran di seluruh tempat. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. King Sui memikirkan sekte Tantai Suan, Gunung Putuo. Itu dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa di dinasti Yu Agung, tetapi dia tidak tahu di mana di dinasti Yu Agung itu berada. Kembali ke 5 benua, mereka berada di Laut Selatan. Dia tidak tahu di bagian mana dari 4 benua itu mereka akan berada sekarang. Mungkinkah Laut Timur? Kota-kota di sini sangat besar dan masing-masing dipisahkan menjadi banyak wilayah. Selain itu, kota Yan juga merupakan salah satu dari 5 kota terbesar di dinasti Yu Agung. King Sui, Yuruyan dan Tantai Suan menemukan tempat yang tidak terlalu jauh untuk disinggahi. Kota Yan dianggap sebagai kota besar di dinasti Yu Agung yang kedua setelah kota kekaisaran. Ada banyak faksi kuat di sini dan bahkan dikabarkan bahwa ada beberapa kekuatan tersembunyi di wilayah api Scarlet. Bagaimana? Kenapa kita tidak berhenti di sini saja? Ucap Tantai Suan tersenyum dan menatap King Sui dan Yuruyan. Baik, oh, benar, di mana sekte Anda? Kapan kamu akan kembali? King Sui memikirkannya dan bertanya, "Mengapa? Apakah Anda menganggap saya merepotkan di sini?" Tantai Suan bertanya dengan tenang, seolah-olah ada isyarat menggoda dalam suaranya. Namun, dia masih merasa sulit untuk dekat dengannya. "Mengapa saya harus?
Aku hanya takut orang-orang dari gurumu akan merindukanmu, ucap King Sui tersenyum. Guru saya ada di selatan kota Yan. Ada laut dalam di sana, juga dikenal sebagai Laut Selatan. Tan Taishuan tersenyum dan berkata sebelum melihat ke depan dan menunjuk. Cloudin, ayo istirahat dulu di sini. Jika Anda berencana untuk tinggal di daerah ini, maka tetaplah di sini. Saya merasa itu sangat cocok, ucap Tan Taishuan. Cloudin adalah sebuah penginapan yang menggabungkan makan dan akomodasi menjadi satu. Tentu saja, seseorang dapat tinggal di sini atau memilih hanya untuk makan. Namun, Cloudin ini tampaknya sangat megah dan memiliki 12 lantai. Dekorasinya tidak terlalu berwarna tetapi terlihat sangat mengesankan. Dalam sekejap, orang bisa mengatakan bahwa itu kelas yang sangat tinggi dan enak. Itu adalah perasaan yang diberikannya. Hanya dari perasaan ini saja, orang akan tahu bahwa bisnis Cloudin sangat bagus. Ketika pelayan di pintu masuk melihat King Sui dan dua lainnya, dia memperhatikan mereka dengan hangat dan mengundang mereka masuk. Setiap pelayan di sini telah bertemu dengan banyak orang yang berbeda dan memiliki mata yang baik. Penataan interiornya dengan koridor di sekitar bagian luar dan dengan ruang makan umum di tengah. Namun jarak antar meja cukup jauh dan ada juga beberapa kursi yang terpisah. Meskipun dipartisi secara sederhana, efek kedap suaranya dianggap cukup bagus. Di sekelilingnya, akan ada ruangan. Area interiornya sangat besar, menyebabkan King Sui tercengang. Mereka bertiga duduk di samping jendela di lantai 5. Itu adalah tempat yang relatif terpencil. Mereka telah memesan makanan yang harus segera disajikan. Nona Tantai, apa level orang di kota Yan? Apakah mereka kuat? Datang ke sini membuat King Sui merasa bahwa semuanya tampak terlalu asing. Tidak seperti bagaimana di 5 benua ketika dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. King Sui tahu bahwa dia terlalu banyak memikirkannya. Meskipun benua kerbau barat sangat kuat dan besar, kemampuan King Sui juga sesuatu yang harus diperhitungkan. Level lebih dari 400 Nimbus sudah cukup menakutkan. Adapun Master Negara, berapa banyak dari mereka yang mungkin ada di setiap dinasti? Dari populasi yang begitu banyak, hanya ada begitu banyak Master Negara. Itu menunjukkan bahwa King Sui masih dianggap sangat kuat. Namun, King Sui tidak boleh lengah. Setelah mencapai levelnya saat ini, itu mungkin baginya untuk bertemu orang-orang level Master Negara. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang paling biasa. Orang biasa yang tidak berkultivasi seni bela diri pada dasarnya tidak akan bisa bertemu dengan Master Negara sepanjang hidup mereka. Itu karena bahkan jika seorang Master Negara melewati jalannya, orang itu tidak akan bisa mengenalinya. Lebih jauh, kedua belah pihak pada dasarnya tidak akan memiliki interaksi. Makanan disajikan dengan sangat cepat. Mungkin karena kota itu terletak dekat dengan laut sehingga sebagian besar hidangannya adalah makanan laut. Rasanya cukup enak dan sangat segar. Ini harus menjadi karakteristik unik di daerah tersebut. Tuan kota, kota Yan, berasal dari klan Yan. Kota ini juga dinamai Yan Clan. Mereka sangat terkenal di seluruh dinasti Yu Agung. Selain keluarga kerajaan, Yan Clan dan beberapa klan dan sekte lainnya membentuk faksi terkuat. Setelah seorang pelayan menyajikan makanan, kata Tan Taishuan perlahan. Selain Yan Clan, faksi lain apa yang dianggap kuat di kota Yan? Saya hanya tahu bahwa Yan Clan sangat kuat. Sedangkan untuk yang lainnya, itu adalah campuran dari berbagai tingkatan. Saya baru berada di sini selama beberapa tahun. Ada terlalu banyak faksi di sini. King Sui berpikir itu masuk akal. Bagaimanapun, ketika Tan Taishuan datang ke Cloudin ini, para pelayan dan pelayan di sini bahkan tidak mengenalinya. Saat itu, sekelompok orang muncul. Mereka sangat keras dan kacau. Ada lebih dari 30 dari mereka dan semuanya adalah pria kuat dengan perawakan besar, mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh para pembudidaya. Kelompok mereka berjalan ke meja King Sui dan kedua wanita itu berada. Lihat, kedua wanita ini sangat cantik. Tidak,
mereka tidak bisa disebut cantik. Keindahan mereka akan menyebabkan kehancuran kota dan negara. Sebuah suara kasar terdengar. Suara ini sangat menonjol di tempat yang relatif tenang ini. King Sui tahu bahwa suara itu diarahkan kedua wanita di sisinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang berbicara. Pria itu memiliki cambang dan rambutnya setebal surai singa. Sosoknya cukup tinggi dan kekar. Bagian depan bajunya tidak dikancingkan, memperlihatkan otot dada dan perutnya yang seperti baja. Dia memancarkan gelombang aura jantan, kasar dan kasar. Dia tidak terlalu jelek, meskipun dia memiliki cambang dan rambut tebal, dia memiliki fitur wajah yang menonjol. Matanya khususnya seperti binatang buas, menyebabkan dia terlihat sangat liar dan agresif. Pria tipe ini ternyata merupakan racun mematikan bagi sebagian wanita. Tuan Muda Ma, saya tidak menyangka Anda benar-benar bisa menggunakan kata-kata selain seksi untuk menggambarkan wanita. Deskripsi Anda sangat cocok kali ini. Bagaimana bisa ada wanita cantik di daerah ini yang belum pernah kita lihat? Orang yang berbicara adalah pria di samping orang yang sebelumnya dipanggil Tuan Muda Ma. Pria ini berpakaian bagus dan sepertinya adalah raja muda dari klan bangsawan. Dia tampan dan memiliki sosok yang langsing. Setiap gerakannya anggun, dengan aura bangsawan. Pria ini menyanjung Tuan Muda Ma dan meletakkannya di atas tumpuan. Inilah mengapa King Sui dapat merasakan bahwa Tuan Muda Ma ini mungkin adalah pemimpin di sini. Sekelompok orang telah mencapai tidak terlalu jauh dari King Sui ketika mereka berbicara, tetapi mereka belum melakukan sesuatu yang sembrono. King Sui hanya memberi mereka pandangan sekilas sebelum dia kembali makan. Kedua wanita itu bahkan tidak mengangkat kepala untuk melihat mereka, dari awal hingga akhir. Tantai Suan tidak mengenakan kerudung hari ini, tetapi dia mengenakan topeng kecil dan indah yang hanya memperlihatkan matanya. Meski begitu, hanya dagu, bibir dan fisiknya yang luar biasa yang bisa membuat satu tatapan dan tidak bisa melepaskan pandangan mereka. Sosok dirinya ini sudah cukup bagi pria untuk tidak diganggu oleh penampilannya. Mereka mungkin tidak akan keberatan meskipun wajahnya tidak cantik sama sekali. Yuruyan, di sisi lain, tidak hanya memiliki sosok yang cantik, dia juga dewasa dan menawan. Tipe wanita ini adalah pembunuh pria dari semua kelompok umur. King Sui punya firasat bahwa kelompok orang ini harus menjadi salah satu kelompok yang lebih kuat di sekitar sini. Jika tidak, mereka tidak akan mendominasi di sini. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang mendalam. Liang Qi, seberapa tinggi arus pengunjung generasi ini? Kamu pikir kecantikan sekaliber seperti itu akan selalu muncul di hadapan kita? Kita harus berterima kasih kepada nenek moyang kita karena dapat melihat mereka hari ini. Saya ingin dua wanita ini. Yang ada di klan kita hanyalah bubur kedelai dibandingkan dengan keduanya, Tuan Muda Ma berseru dengan semangat. Tuan Muda Ma, kita harus lebih berhati-hati. Orang-orang ini juga tidak terlihat seperti orang biasa, Liang Qi berkata dengan lembut kepada Tuan Muda Ma. Suaranya tidak keras tetapi King Sui dan yang lainnya mendengarnya dengan sangat jelas. Kedua wanita itu mengangkat kepala untuk melihat King Sui. King Sui terus menikmati makanannya, berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Ayo pergi ke sana, kita sangat keras sekarang, mustahil mereka tidak mendengar kita. Namun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anda tahu apa artinya ini? Saudaraku Ma, apa artinya ini? Seorang pria muda dari belakang bertanya dengan suara menyanjung. Ini berarti mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan kita. Karena mereka tidak bisa menyinggung perasaan kita, menurutmu kita akan membiarkan kesempatan besar seperti itu berlalu begitu saja? Ucap Tuan Muda Ma. Kepribadian Tuan Muda Ma juga kasar. Jika dia tidak memiliki klan di belakangnya, dia akan diretas sampai mati oleh orang lain berkali-kali. Liang Qi hendak mengatakan sesuatu yang lain tetapi Tuan Muda Ma sudah memimpin semua orang menuju King Sui. Ketika dia tepat di belakang King Sui, dia mengulurkan tangannya dengan tangannya dalam bentuk cakar dan langsung ingin menampar kepala King Sui.
King Sui mengutuk dalam hati. Sialan bodoh ini benar-benar terlalu mudah. Sayang sekali King Sui tidak menempatkan kekuatan orang-orang ini di matanya. Jika orang-orang ini memang sangat berpengaruh di wilayah ini, maka itu karena kekuatan di belakang mereka, marga mereka misalnya. King Sui secara acak mengambil salah satu sumpit yang dia gunakan untuk mengambil makanannya dan mengirim salah satunya terbang keluar. Puh, suara yang sangat lembut terdengar dan pada saat yang sama, teriakan yang membekukan darah Tuan Muda Ma. Sumpit telah menembus telapak tangannya dan masih tertanam di tangannya. King Sui memperhitungkan bahwa dia akan lebih kesakitan ketika dia mengekstraknya. Selanjutnya, Tuan Muda Ma dikirim terbang dari sumpit tunggal King Sui. Saat itu, King Sui bangkit dari kursinya dan memandangi mereka. Meskipun kota yang ramai, pesta yang berpengaruh itu rumit dan rumit. Tidak setiap kekuatan memiliki master negara. Hanya ada segelintir master negara di seluruh dinasti Yu Agung. Sejujurnya, bahkan para pembudidaya dengan kekuatan satu nimbus tidak dapat dengan mudah bertemu. Sama seperti orang-orang ini, beberapa orang terkemuka hanya memiliki sekitar 10 bintang kekuatan. Itu dianggap sangat kuat karena itu adalah kekuatan dari Martial Saint Puncak. Meskipun mereka tidak muda, mereka juga tidak setua itu. Oleh karena itu, King Sui tidak berniat membunuh mereka. Bukannya dia tidak berani membunuh. Orang ini benar-benar mencoba membunuhnya sekarang, tetapi King Sui tidak terlalu marah tentang itu. Sampah semacam ini hanyalah semut di mata King Sui. Adakah yang mau melempar semut? Tidak, jika King Sui benar-benar melarikan diri, tidak ada yang bisa menangkapnya. Dia hanya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri sebelumnya. Kau Tuan Muda Ma, kan? Kau berani ingin merebut wanitaku? King Sui bertanya dengan tenang. Namun, aura Qi yang luar biasa langsung menekan orang-orang ini sampai-sampai itu membekap. Yu Ruyan tidak merasa terganggu saat mendengar kata-katanya. Tan Tai Xuan, di sisi lain, sangat kesal. Meskipun dia hanya mengatakannya, dia merasa tidak senang di hatinya. Sejak kapan dia menjadi wanitanya? Di antara para pembudidaya, terutama ketika yang lebih lemah bertemu dengan yang lebih kuat, tekanan semacam ini dapat menghancurkan isi hati para pembudidaya yang lebih lemah dan bahkan menghancurkan jiwa mereka atau meledakkan otak mereka. Itulah mengapa dikatakan bahwa para ahli dapat membunuh dengan cepat. Bagi mereka, orang biasa benar-benar mirip dengan semut yang bisa mereka bunuh dengan hina. Tuan, mata terkutuk kami itu buta. Kami seharusnya tidak mendapatkan ide tentang wanita Anda, Tuan. Tuan yang baik, Anda memiliki hati yang murah hati. Tolong selamatkan kami kali ini. Tuan Muda Ma merangkak di tanah saat dia berbicara sambil tanpa henti menampar wajahnya sendiri. Menampar wajah sudah merupakan penghinaan terbesar bagi seorang kultivator, apalagi menampar wajah sendiri. Jika bukan demi kelangsungan hidup, tidak ada yang akan melakukan ini pada diri mereka sendiri. Ini sudah menempatkan seseorang di posisi terbawah. Tanpa permusuhan yang keji, seseorang pada dasarnya tidak akan membunuh dan mengampuni orang tersebut sebagai gantinya. Tuan Muda Ma telah memilih untuk melakukan ini karena dia tahu bahwa wanita dari sisi kultivator yang kuat ini jelas merupakan subjek yang tidak tersentuh. Dia benar-benar mencoba membunuh pembudidaya yang kuat ini sebelumnya, jadi dia tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingannya. Membunuh mereka akan menjadi jentikan jari bagi King Sui dan dia sadar bahwa mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka kapan saja sekarang. Sejak awal, King Sui tidak memiliki niat untuk membunuh mereka. Sekarang orang-orang ini telah menempatkan diri mereka pada posisi seperti itu. Mereka tidak akan memiliki banyak prestasi dalam seni bela diri. Semua kultivator, khususnya kultivator yang kuat, harus memiliki satu kualitas dan itu adalah harga diri. Orang-orang yang berkembang biak seperti ini dan masih memiliki prestasi besar dalam seni bela diri pada dasarnya sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kirin. Masing-masing dari kalian, patahkan salah satu lengan kalian dan pergi. Ingatlah bahwa saya akan menghabisi kalian semua lain kali.
Jangan meragukan kata-kataku. Jika seseorang yang memiliki sedikit hubungan dengan salah satu dari kalian datang untuk menemukan masalah dengan saya akan mengambil nyawa Anda. Bahkan tidak ada satu ons pun emosi dalam suara King Sui. Orang-orang seperti ini harus diancam akan dibunuh. Dia harus membuat mereka mengingat kejadian hari ini. Mematahkan salah satu lengan mereka seharusnya cukup bagi mereka untuk mengingat ini. Krak, krak, krak. Suara tulang patah terdengar. Semua dari mereka membungkuk ke King Sui dan sisanya dengan keringat dingin menutupi dahi mereka sebelum mereka mundur dan pergi. King Sui kemudian terus makan. Nona Tantai, sejak kapan aku menjadi wanitamu? Tantai Suan memotongnya tanpa mengangkat kepalanya. Itu salah paham. Saya tidak punya niat seperti itu. Mengatakan itu tanpa niat. Apa yang akan kamu katakan jika kamu memiliki niat seperti itu? Tantai Suan hanya mengatakan itu tetapi akhirnya menjadi sedikit aneh. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya secara tiba-tiba, jadi dia hanya bisa terus makan. Saya tidak memiliki niat itu sekarang, jadi saya tidak tahu apa yang akan saya katakan ketika saatnya tiba. King Sui tidak menyangka wanita ini akan mengomentari hal semacam itu. Ini membuatnya merasa bahwa perempuan memang memiliki kepribadian yang bisa beradaptasi. Baiklah, ayo jatuhkan. Ingatlah untuk tidak mengklaim bahwa aku adalah wanitamu di masa depan, juga tidak di depan orang asing. Suara Tantai Suan menjadi tenang. Saya minta maaf. Saya pasti tidak akan melakukannya lagi. Ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Itu tidak terlalu penting baginya. Nona Tantai, apakah Anda tahu klan Ma? Sedikit. Mereka tidak penting dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Anda. Namun, lebih baik bagi Anda untuk menjaga profil rendah. Segalanya menjadi sangat rumit di sini. Anda masih harus menjaga Sister Ruyan juga. Mengapa tidak membiarkan Sister Ruyan kembali ke Gunung Putuo bersama saya? Apakah Anda keberatan jika dia bergabung dengan Gunung Putuo? Ucap Tantai Suan memandang King Sui. King Sui tercengang. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Tantai Suan bingung. Bagaimanapun, Yuruyan akan meraup keuntungan besar setelah bergabung dengan Gunung Putuo. Di antara dinasti Yu Agung, Gunung Putuo dianggap sebagai sekte yang lebih terkenal. Selain itu, semua anggotanya adalah perempuan. Ini membuat perbedaan yang sangat besar. Karenanya, Gunung Putuo memiliki posisi yang sangat unik. Dia pikir pria ini harus bisa memahami manfaat dari ini. Baiklah, saya baru saja tiba di sini. Jika Ruyan tidak ada di sisiku, aku akan terlalu kesepian di malam hari. Yuruyan langsung mengulurkan tangan dan mencubit King Sui di pinggangnya. Wajahnya yang seperti giok sangat merah. Dia tidak menyangka King Sui akan mengatakan sesuatu seperti ini. Tantai Suan terkejut dengan jawabannya juga dan dengan cepat menundukkan kepalanya saat dia mengutuk bajingan ini dalam hati. Tidak ada yang berani mengatakan sesuatu seperti ini di depannya atau berbicara tanpa hambatan. Jantungnya berdebar sangat kencang tapi dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Ruyan, apa rencanamu? King Sui tersenyum dan bertanya padanya. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Apakah itu berarti kamu enggan berpisah denganku? Apakah kalian berdua sudah selesai? Tantai Suan dengan muram memotong King Sui. Yuruyan memberi Tantai Suan senyum malu dan kemudian memelototi King Sui. Saya ingin berkultivasi dengan Sister Tantai Suan di Laut Selatan untuk jangka waktu tertentu, ucap Yuruyan. Dia tahu bahwa tinggal di sini hanya akan mengikat King Sui. Anda sudah mengambil keputusan. King Sui terus bertanya sambil tersenyum. Iya, jika kamu merindukanku, kamu bisa pergi ke sana dan menemukanku. Baiklah, kamu boleh pergi. Aku akan membeli rumah bangsawan di sini, jadi kita akan punya rumah di kota Yan dulu. Jika Anda berdua ingin menemukan saya, Anda bisa datang ke sini kapan saja. Kita akan pergi melihat di mana kita dapat membeli sebuah rumah mewah. King Sui setuju dengan Yuruyan setelah memikirkannya. Tantai Suan masih merupakan individu yang dapat dipercaya. Selain itu, dia bisa mengirim mereka ke Gunung Putuo.
Gunung Putuo tidak membatasi kebebasan murid-muridnya. Masih sangat bermanfaat bagi Yuruyan untuk bergabung dengan Gunung Putuo. Dia juga melakukan ini untuk dirinya sendiri karena King Sui tahu Yuruyan sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat kuat. Dia tidak ingin dirinya menjadi vas dekoratif di sini. Karena alasan inilah King Sui menyetujui permintaannya. Mencari manor adalah tugas yang sangat sederhana. Selama seseorang punya uang, hal semacam ini bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Dia menemukan sebuah rumah bangsawan di barat laut. Itu relatif lebih terpencil di sini tetapi hanya secara komparatif. Bagaimanapun, itu masih merupakan area yang ramai di sini. Manor ini dibeli melalui pelelangan. Sebelum rumah lelang bahkan bisa melelangnya, King Sui sudah membelinya. Biasanya ada beberapa harga yang diberi label pada barang-barang lelang, yang satu adalah harga dasar sedangkan yang lainnya adalah harga tetap. Jika penjual sudah menetapkan harga tetap, maka balai lelang bisa langsung menjualnya dengan harga tersebut. Jika penjual bersikeras harus dilelang, maka ada kemungkinan tidak akan dijual atau dijual dengan harga dasar. Tapi tentu saja, ada kemungkinan juga bisa dilelang dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga dasar atau harga tetap. Meskipun King Sui telah menghabiskan banyak uang, dia tidak benar-benar merasakan apa-apa. Dia memiliki cukup banyak simpanan di alam Valet jadi immortal dan memang telah mengumpulkan terlalu banyak selama bertahun-tahun ini. Dalam dunia kultivator, uang tidak dapat membelikan Anda hal-hal yang baik. Untungnya, rumah seperti ini masih bisa dibeli dengan uang. Ini terutama karena ini bukan lokasi yang paling ideal. Meski begitu, masih dijual dengan harga setinggi langit. Manor itu tidak kecil. Tidak kurang dari 6 halaman di depan dan belakang. Di setiap halaman ada 2 rumah yang lebih kecil. Setiap manor terdiri dari sebuah bangunan dan tamannya sendiri. Di dalam taman, ada bunga, tanaman dan pepohonan, taman batu, kolam, paviliun, dan jembatan lengkung. Kalau tidak, itu tidak akan menghasilkan harga setinggi itu. King Sui, mengapa kamu membeli rumah sebesar itu untuk dirimu sendiri? Yuruyan bertanya pada King Sui saat dia berjalan di sekitar halaman. Ini adalah rumah pertama kita di benua Kerbau Barat dan akan selamanya menjadi rumah kita. Lebih baik jika sedikit lebih besar dan santai. Jika kita tidak bisa hidup di semuanya, maka kita bisa berputar. Kita bisa tinggal di halaman ini malam ini, lalu besok berikutnya, King Sui menjawab dengan santai. Sister Ruyan, Anda harus berhati-hati. Yah, memiliki rumah yang besar bukanlah hal yang baik. Tantai Suan, yang telah diam selama ini, berbicara saat itu. King Sui menggelengkan kepalanya ke Tantai Suan. Meskipun saya sudah memiliki beberapa istri, saya tidak mudah menjemput sembarang orang. Kemarahan Tantai Suan membanjiri hatinya. Meskipun emosinya tidak terlihat di wajahnya, dia dalam hati mengutuk King Sui sebagai bajingan tanpa henti. Tatapan mata pria itu dengan terang-terangan mengatakan padanya bahwa dia tidak berarti apa-apa di matanya. Hati seorang wanita sangat aneh. Tantai Suan pernah bertemu dengannya sekali di rumahnya tetapi ingatannya tentang kejadian itu sangat kabur. Selain itu, dia hanya mengingatnya ketika dia mengingatkannya. Kembali ke reruntuhan kuno, dia sangat membantunya dan dia juga secara tak terduga dipeluk olehnya. Karena alasan inilah dia sebenarnya tidak bisa menemukan keseimbangan di hatinya selama ini. Untuk situasi seperti ini yang menimpa seorang wanita yang selalu sebersih es dan semurni giok, itu adalah kejutan yang cukup besar. Dia bukan wanita kecil dan bukan seperti dia memiliki perasaan terhadap King Sui dari itu. Dia hanya ingin tahu tentang King Sui ketika mereka berada di reruntuhan kuno. Keingintahuannya berasal dari kekuatan King Sui, daripada faktor lain. Dapat dikatakan bahwa selain saudara laki-lakinya sendiri, dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan pria manapun. Bahkan sektenya, Gunung Putuo, semuanya wanita. Yang sudah menikah akan meninggalkan sekte. Bahkan jika mereka meninggalkan sekte, mereka masih menjadi bagian darinya. Setiap wanita di Gunung Putuo luar biasa.
Dengan Gunung Putuo di belakang mereka, mereka dapat menikah dengan anggota klan aristokrat dan kebanyakan dari mereka adalah istri utama. Karena alasan inilah Gunung Putuo memiliki posisi yang sangat tinggi di dinasti Yu Agung. Ini karena istri dari banyak anggota keluarga kerajaan berasal dari Gunung Putuo. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung ketika dia melihat bahwa Tan Tai Xuan mengabaikannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Mungkin karena mereka bertemu beberapa kali dan juga karena dia adalah salah satu wanita di antara potret kecantikan. Dia bisa dianggap sebagai teman sekarang. Baiklah, King Sui, kau laki-laki. Jadilah sedikit lebih murah hati, ucap Yuruyan. Dia sedang memperhatikan Tan Tai Xuan yang menolak untuk melihat King Sui. Setidaknya ekspresinya tenang dan tidak ada perubahan apapun di dalamnya. King Sui tidak terlalu merasa bahwa dia menentangnya. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk menaklukkan wanita yang sangat cantik ini. Bahkan jika ada sedikit pun dari keinginan itu, lukisan kecantikan mungkin akan menjadi alasan di baliknya. Tapi dia tidak akan pernah melibatkan dirinya dengan Tan Tai Xuan karena alasan ini sendirian. Dia merasa bahwa Tan Tai Xuan adalah seorang wanita yang kepribadiannya tidak dapat dipastikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang mirip dengan sorot matanya. Inilah yang dimaksud dengan mata adalah cermin jiwa. Matanya terlihat anggun, halus, sakral serta sedikit dalam dan mengesankan. Dia sangat halus dan tidak bergosip. Dia berdiri jauh dari urusan duniawi. Dia agak anggun, cerdas dan begitu murni sehingga tidak ada yang bisa menodai dirinya. Suaranya sangat mirip dengan Di Chen, merdu sakral. Mungkin dia merasa seperti ini karena dia merindukan Di Chen. Tan Tai Xuan sangat jarang berinisiatif untuk berbicara dengan King Sui. Sekarang, dia tidak ingin berbicara dengannya lebih banyak lagi. Pria ini menjadi terlalu berani. Baiklah, baiklah. Aku memberikan ini untukmu, ucap King Sui. Dia ragu sejenak sebelum memberikan cincin ke Tan Tai Xuan. Itu adalah cincin batu ilahi giok suci. Tan Tai Xuan hanya menatap kosong ke arah King Sui tanpa menerima cincin itu. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat King Sui, sepertinya menanyakan alasan di balik tindakannya. Jangan terlalu dipikirkan. Ini untuk kelangsungan hidup Anda karena Anda akan menghabiskan banyak waktu dengan Ruyan di masa depan. Ini demi keselamatan Ruyan. King Sui tersenyum dan menjelaskan. King Sui kemudian menjelaskan fungsi dari cincin batu suci giok suci. Kali ini, dia akhirnya melihat riak di mata indah Tan Tai Xuan yang selalu tenang. Dia sepertinya sangat menyukai cincin ini, tapi dia masih belum mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dia melihat cincin itu, lalu ke King Sui dan menggelengkan kepalanya. Saya sangat menyukai cincin ini, tapi itu terlalu mahal jadi saya tidak mungkin menerimanya. Nada suara Tan Tai Xuan sangat tegas. Dia sepertinya sedang memikirkan hal lain. Aku sudah mengatakannya, aku memberimu ini demi Ruyan. Perlakukan itu sebagai hadiah karena membantu Ruyan. Saya tidak membutuhkan hadiah untuk membantu Sister Ruyan. Saya tidak membantu seseorang untuk mendapatkan hadiah. Jadi saya tidak bisa memiliki ini. Tan Tai Xuan terus menggelengkan kepalanya tetapi tatapan matanya bertentangan dengan kata-katanya. Wanita yang keras kepala, kita sudah cukup banyak berteman. Perlakukan itu sebagai hadiah dari teman. King Sui memberitahunya, kita tidak memiliki persahabatan yang dalam. Cincin ini terlalu berharga. Tan Tai Xuan memberitahu King Sui dengan nada yang sangat serius sambil menatapnya. King Sui tersedak, lupakan saja, aku akan mengambilnya kembali. Yah, aku sangat menyukai cincin ini. Tan Tai Xuan buru-buru berkata ketika dia melihat King Sui akan menyimpan cincin itu. King Sui suram. Dia bahkan merasa seperti wanita ini mempermainkannya, meski sebenarnya tidak terlihat seperti itu. Nona muda, apa yang harus saya lakukan? Anda mengatakan bahwa Anda menyukainya, saya memberikannya kepada Anda tetapi Anda tidak menginginkannya. Sekarang setelah saya menyimpannya, Anda tidak mengizinkan saya melakukannya.
Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang harus dilakukan? King Sui tertawa, melihat bahwa dia menyukainya. Niatnya adalah memberikannya padanya. Dengan begitu, peluangnya untuk bertahan hidup dengan Yuruyan akan sangat meningkat. Saya ingin menukarnya dengan Anda dengan sesuatu, tetapi saya tidak memiliki apapun yang semahal cincin ini. Tantai Xuan memandang King Sui. Dia tidak ingin berhutang budi padanya. King Sui secara alami melihatnya. Wanita ini seorang feminis. Saya memiliki sepotong black tortoise shell yang layak di sini yang bisa digunakan untuk menempa. Ini bahan yang cukup bagus tapi hanya berguna untuk menempa pandai besi. Saya ingin tahu apakah Anda akan menyukainya. Tantai Xuan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti cangkang kura-kura. Pola pada cangkang kura-kura itu sederhana tetapi berkilau. Itu lebih dari 1 meter lebarnya dan ukurannya panjang dan tebalnya sekitar setengah kaki. Benda ini tampak seperti bagian dari karapas kura-kura. King Sui tertawa begitu dia melihat cangkang kura-kura ini. Wanita ini tidak tahu bahwa dia adalah seorang pandai besi. Jika dia tahu bahwa cangkang kura-kura ini dapat digunakan dengan cara yang baik, dia pasti akan dapat menukarnya dengan dia tanpa keraguan. Saat ini, dia merasa terlalu banyak perbedaan dalam nilai cangkang kura-kura ini dan cincinnya. Cangkang kura-kura ini sangat penting bagi saya. Setidaknya nilainya tidak lebih rendah dari cincin itu, karena Ruyan dan aku sama-sama memiliki cincin ini. Jika hanya ada satu dari jenis cincin ini, maka akan lebih berharga. Ini bagus. Jika Anda tidak keberatan, kami akan menganggap ini perdagangan yang adil. King Sui tidak mengizinkan diskusi lebih lanjut saat dia mengambil cangkang kura-kura dan memasukkan cincin itu ke tangannya. Dia bisa merasakannya menggigil saat tangan mereka bersentuhan satu sama lain. Rumah bangsawan itu dianggap sudah dibeli. King Sui menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan beberapa penjaga dan pengurus rumah tangga untuk mengelola manor, karena tempat ini masih harus dibersihkan dan diurus ketika mereka keluar. Kedua wanita itu masih harus kembali ke Gunung Putuo. King Sui meminta mereka menginap di sini dan dia akan mengirim mereka ke sana pada hari berikutnya. Kedua wanita itu dengan cepat menyetujui idenya. Yuruyan akan berbagi kamar yang sama dengan Tantai Xuan malam itu, tetapi tidak mungkin King Sui mengizinkannya melakukannya. Dia akan pergi besok dan mungkin butuh waktu lama sebelum mereka bertemu lagi. Selama periode waktu ini, keduanya saling menempel seperti lem. Mereka benar-benar merasa agak enggan untuk berpisah tiba-tiba. Malam itu, King Sui dan Yuruyan menenggelamkan diri dalam euforia dan menikmati sentuhan yang tersisa satu sama lain. King Sui sangat menuntut dan Yuruyan juga sangat bersemangat malam ini. Selama King Sui membuat permintaan apapun, dia akan memuaskannya. Separuh malam berlalu begitu saja. King Sui menggunakan hampir semua posisi dan gerakan yang dia tahu dan itu adalah ekstasi murni. Yuruyan menyambut semuanya dengan malu-malu, meski beberapa posisi membuatnya merasa sedikit malu. Misalnya, ketika King Sui membuatnya berlutut di tempat tidur lembut dan empuk dan menjulurkan punggungnya yang montok dan gagah ke atas. Yuruyan hanya mengikuti keinginannya setelah King Sui memberinya beberapa pujian. Seluruh kepalanya terkubur di bawah selimut sementara King Sui mengagumi pantatnya yang montok, cantik, dan cantik. Pemandangan menarik di depan matanya membuat darahnya melonjak. Untuk sosok yang begitu anggun yang menampilkan pose seksi, King Sui terus menabraknya dengan liar. Tanpa disadari, selimut yang menutupi kepala Yuruyan telah jatuh. Dia menyaksikan wajah cantik berkabut yang diwarnai dengan kemerahan yang memabukkan dan mata yang sudah hilang dalam kenikmatan. Mereka melanjutkan aktivitas yang menyenangkan tanpa banyak tidur sepanjang malam. Namun, Tantai Xuan, yang berada tepat di sebelahnya, merasa tertekan. Dia menyesali kenyataan bahwa dia tinggal di kamar yang dekat dengan kamar mereka. Seorang kultivator memiliki pendengaran yang sangat baik. Setiap suara dengan jelas masuk ke telinganya, termasuk kata-kata yang memalukan itu. Ini belum menjadi bagian yang paling memalukan.
Dia mencoba menyegel indera spiritual dan indera pendengarannya, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Suara itu merayapi pikirannya seperti mantra magis. Hal yang paling tidak dia tahan adalah melihat sosok kabur King Sui dan Yuruyan memanjakan diri dalam aksinya. Dia bahkan samar-samar bisa melihat beberapa detail, termasuk benda di tubuh King Sui yang mengejutkannya. Gambar-gambar ini menyerbu pikirannya. Pada awalnya, dia mengira dia sedang berhalusinasi, tetapi dia akhirnya tahu bahwa dia tidak. Semuanya nyata, tidak ada gunanya bahkan jika dia menutup matanya. Dia bahkan lebih malu dengan kenyataan bahwa tubuhnya menjadi sangat panas dan dia merasa sangat gelisah. Selanjutnya, dia juga menemukan bahwa pakaian dalamnya sudah basah. Wajah cantik dan cantik Tan Tai Xuan berubah sepenuhnya menjadi merah. Sayangnya, tidak ada yang bisa menyaksikan pemandangan seperti itu. Hanya ketika sisi King Sui tenang, perasaannya berangsur-angsur mereda. Lebih jauh lagi, dia sekarang bisa menyegel kesadaran dan indera spiritualnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bingung sampai-sampai dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia takut itu mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri dan tidak bisa tenang. Ketika seorang perawan melihat pemandangan seperti itu, rasanya sama seperti dia berdiri di dalam kamar mereka. Dampak yang diberikan padanya adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia bersihkan selama sisa hidupnya. King Sui tidak menyadari semua ini. Jika dia tahu, dia pasti akan menebak bahwa itu ada hubungannya dengan lukisan kecantikan. Selain itu, tidak ada alasan lain untuk menjelaskan situasinya. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya jika dia tahu bahwa orang lain benar-benar melihat gambar erotis dirinya secara langsung. Yuruyan sudah tertidur lelap. Dia terlalu lelah. Di wajahnya, ada senyum puas dan bahagia. Senang rasanya dilindungi dan dimanjakan oleh seseorang. Tidak peduli seberapa kuat dia tetap seorang wanita pada akhirnya. Siapapun akan takut sendirian. Memikirkan kesepian, King Sui mengingat beberapa hal yang telah terjadi dalam inkarnasi sebelumnya. Seorang lelaki tua telah sakit, dan ketika dia dirawat di rumah sakit, dia melihat banyak anggota keluarga pasien lain mengunjungi mereka. Meskipun orang tua itu kaya, tidak ada yang mau mengunjunginya. Setelah sembuh dari penyakitnya, lelaki tua itu memilih bunuh diri dengan memakan obat tidur. Biasanya, ketika seseorang berhasil sembuh dari penyakit parah, mereka akan memberkati para dewa karena bisa tetap hidup. Orang tua ini, sebaliknya, telah memilih untuk bunuh diri sehari sebelum dia bisa meninggalkan rumah sakit. Hanya dari catatan bunuh dirinya, orang akhirnya menemukan mengapa dia bunuh diri. Dia terlalu kesepian. Tidak hanya tidak memiliki seorang putra atau putri, pasangannya juga telah meninggal dunia. Sendirian, rumahnya tidak memiliki semacam keaktifan. Tidak ada lagi apapun di dunia ini yang benar-benar dia pedulikan. Alasan mengapa dia membawa Yuruyan bersama kali ini justru karena dia takut dia akan merasa kesepian. Tidak hanya dia meninggalkan kelanduanmu, putrinya juga telah membentuk keluarga sendiri. Itulah mengapa King Sui memutuskan untuk membawanya dan semakin meningkatkan hubungannya dengannya. Dia melakukannya dengan paksa sehingga dia bisa menetapkan posisi di hatinya dan membuatnya mengingatnya. Seseorang tidak akan lagi merasa kesepian ketika mereka menemukan seseorang yang mereka sayangi. Sekarang, dia akan memiliki seseorang untuk dipikirkan dari waktu ke waktu. King Sui membungkukkan tubuhnya dan mencium keningnya. Setelah itu, dia diam-diam berjalan keluar dan segera memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia masih punya sedikit waktu tersisa, dan dia ingin menyelidiki Black Tortoise Shell. Telah dikatakan bahwa Black Tortoise Shell adalah cangkang di bagian belakang Black Tortoise. Black Tortoise dianggap sejenis binatang iblis yang memiliki garis keturunan kura-kura hitam legendaris. Berdasarkan garis keturunannya, Black Tortoise Shell juga terbagi menjadi 3 kualitas. Meskipun yang diberikan Tan Tai Xuan kepadanya tidak sebesar itu dianggap layak dalam hal kualitasnya.
Kualitas cangkang kura-kura hitam tidak ditentukan oleh ukurannya. King Sui melihat Black Tortoise Shell dan Spirited Snake Turtle di dalam kolam pada saat yang bersamaan. Yang terakhir adalah jenis spiritual surga dan bumi, namun tidak mungkin penyu ular roh sekuat kura-kura hitam. King Sui menyiapkan beberapa baju besi saat berada di dalam alam Valet Jade Immortal. Di antara mereka, ada baju besi perang dan rok perang. Armor ini semuanya ditempa dengan bahan terbaik yang dimiliki King Sui saat ini. Ada formasi segel yang diukir pada semuanya. Apa yang ingin dilakukan King Sui sekarang adalah menggunakan armor Black Tortoise untuk memperbaiki armor ini. Mengenai berapa banyak dari mereka yang bisa dia perbaiki dengan itu, dia sendiri tidak jelas tentang itu. Dia berencana untuk mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apakah itu benar-benar akan berhasil. King Sui tidak pernah terlalu puas dengan baju besi itu. Untuk seseorang di level King Sui, potensi baju besi ini seperti lapisan gula pada kue. Pertama, King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat properti cangkang kura-kura hitam. Cangkang Black Tortoise Turtle memiliki kemampuan pertahanan fisik dan spiritual yang tangguh. Ini bisa digunakan untuk menempa material, tapi tidak bisa digunakan langsung dari bentuknya yang tidak dimurnikan. Itu harus dilebur dan ditempa pada saat yang sama untuk digunakan. Fungsi utama baju besi ini adalah membantu meningkatkan pertahanan fisik seseorang. Itu hanya memberikan sedikit dorongan dalam pertahanan spiritual. Meskipun demikian, King Sui merasa bahwa baju besi ini sangat cocok untuknya. Alasannya adalah dia sendiri memiliki Arhat Rosary Badge dan Spirited Snake Turtle. Semua energi roh yang menyerangnya akan melemah 70%. Dengan kata lain, dia akan mampu menahan serangan energi roh yang digunakan oleh guru negara kelas rendah. Saat King Sui memikirkan sampai saat ini, dia menjadi sangat bersemangat. Kali ini, dia ingin menempa baju besi perang yang kuat untuk dirinya sendiri dan menggunakannya bersama dengan Gunung Sembilan Benua. Dengan kekuatannya sendiri, dia pasti bisa menggunakannya dengan sangat baik. Karena itu, dia akhirnya bisa bertarung melawan banyak prajurit yang hanya sedikit di atasnya. Bagaimanapun, dia masih cukup percaya diri dengan teknik bertarungnya sendiri. King Sui mengambil beberapa baju besinya dan mulai menempanya. 3 baju besi yang dipilih King Sui semuanya sedikit lebih keras dari rata-rata. Mereka termasuk dalam jenis baju besi dengan sisik lembut. Ketika dicampur bersama, jenis armor seperti itu dikatakan memiliki kualitas terbaik. Itu terbuat dari Golden Scarlet Beast Leather, salah satu kulit binatang terbaik yang ditemukan di Interspatial Silk Sachet yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Dia meninggalkan satu untuk setiap gadis di 5 benua. Yuruyan juga punya satu. Kali ini, bagaimanapun, King Sui mencoba menambahkan beberapa cangkang kura-kura hitam untuk melihat apa yang akan terjadi. Begitu baju besi mulai terbentuk, King Sui mencampurkan cangkang kura-kura hitam ke dalamnya. Proses ini masih membutuhkan kemampuan seseorang sampai batas tertentu. Misalnya, tidak mudah untuk mencium cangkang kura-kura hitam, karena ia memiliki sifat spiritual. Itu memiliki kemampuan untuk menetralkan serangan energi roh. Ini menjelaskan alasan mengapa banyak pandai besi tidak dapat menempa armor Black Tortoise. Di seluruh benua, pandai besi yang kuat semuanya adalah pejuang yang kuat, sama seperti alkemis yang kuat adalah pejuang yang kuat. Ini karena mereka membutuhkan api kehidupan asli mereka sendiri. Api kehidupan asli King Sui pada awalnya adalah api primordial. Hanya sampai 9 tubuh emasnya mencapai tahap kesuksesan kecil, dia menyadari beberapa perubahan. Api primordial berubah menjadi jantung api sedangkan nyala api di sekitarnya berubah menjadi 9 yang api emas. Api emas adalah nyala api yang tak tertandingi, sangat kuat ketika itu adalah bagian dari 9 yang api emas. Ini benar-benar menyebabkan kekuatan api primordial untuk, sekali lagi, mengambil lompatan ke depan. Itu semacam fusi, hasil dari 2 energi yang bergabung bersama. Bagaimanapun, pusat api itu adalah primordial flame, api yang bisa selaras dengan semua makhluk hidup.
Makhluk hidup awalnya dibentuk oleh Primal Chaos. Seiring waktu berlalu, King Sui tersenyum. Dia bisa mulai melihat Black Tortoise Shell perlahan-lahan lepas. Selama bisa lepas, akan ada harapan. Gambar yin yang di dalam lautan kesadarannya berputar dengan cepat untuk meningkatkan kekuatan api primordial. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Black Tortoise Shell telah meleleh menjadi lapisan kelembaban kusam, perlahan mengalir ke dalam armor. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa dan tak terbayangkan. King Sui agak panik pada awalnya, tetapi dia dengan sangat cepat menyadari bahwa dia perlu menggunakan energi roh untuk mengontrol kelembapan dan mencampurkannya ke dalam baju besinya. Proses tersebut memiliki konsumsi energi roh yang tinggi. Mata King Sui sangat cerah. Ini adalah cara baru peleburan, yang melibatkan cangkang kura-kura hitam. Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui mencoba ini, dia sepertinya sudah terbiasa. Dia mampu mengendalikan mereka sesuai keinginannya, meskipun itu menghabiskan banyak energi roh. Untuk King Sui, dia bisa mengatasi konsumsi energi. Bagaimanapun, dia memiliki Arhat Rosary Badge. Berkat itu, ia berhasil mengurangi konsumsi energi. Ding! Itu adalah suara dering yang halus, diikuti oleh cahaya multiwarna yang luar biasa yang bersinar dari armor emas yang cerah. Durasi cahaya bertahan sangat singkat, sedemikian rupa sehingga King Sui tidak dapat secara akurat mengetahui berapa banyak warna yang ada. Dia dengan antusias mengarahkan pandangannya ke armor yang baru saja ditempa. Black Tortoise Golden Scarlet Battle Armor meningkatkan pertahanan fisik 1 kali lipat dan 20% pertahanan energi roh. Teknik pertempuran tambahan, Black Tortoise Armor. Black Tortoise Armor diaktifkan dengan energi roh. Konsumsi energi akan meningkat 1 kali lipat. Secara bersamaan, pemakainya akan dapat mengalami peningkatan pertahanan dasar sebanyak 1 kali lipat serta peningkatan 20% dalam pertahanan mereka terhadap energi roh. King Sui benar-benar puas dengan itu. Sampai sekarang, dia mampu memahami beberapa hal sampai batas tertentu. Untuk seseorang dengan levelnya, senjata dan armor adalah material yang sangat langka, terutama yang membantu meningkatkan kekuatan pengguna 1 kali lipat. Barang-barang ini pasti dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. Dulu, saat kekuatannya masih cukup rendah, beberapa armornya bisa memberikan boost pertahanan hingga beberapa kali lipat. Tapi sekarang, jika dia memakainya lagi, efeknya akan langsung hilang. Tidak dapat disangkal bahwa masih ada item yang dapat membantu meningkatkan pertahanan pengguna dengan beberapa lipatan untuk seseorang pada levelnya. Tapi itu terlalu berharga. Begitu berharga sehingga dianggap setingkat artefak legendaris, atau bahkan mungkin kelas artefak dewa yang lebih tinggi. Pedang biduk King Sui bukanlah sembarang jenis benda biasa. Sampai sekarang, palu dewa petir bintang Valet sudah dianggap digunakan secara resmi sebagai palu tempah. Selain itu juga digunakan sebagai senjata oleh King Sui untuk menumbuhkan teknik 1000 palu. Sekarang, dia merasa sangat puas. Satu-satunya hal adalah dia tidak memiliki gagasan yang jelas apakah seorang pejuang dengan kekuatan Master Negara masih dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 kali lipat jika mereka mengenakan armor kura-kura hitam. Armor dan jenis senjata semuanya memiliki batasnya. Misalnya, seseorang dengan kekuatan yang luar biasa akan mampu menghancurkan armor tempur targetnya. Lupakan saja, yuk kita uji dulu. King Sui mengenakan baju besi. Armor itu sendiri tidak terlalu berat. Selain itu, dia bisa merasakan banyak energi mengalir ke tubuhnya. Meskipun dia tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal kekuatannya, itu terasa sangat mirip dengan saat dia menahan nafasnya sendiri. Dalam situasi itu, kemampuan tubuhnya untuk menahan serangan akan meningkat dalam jumlah yang luar biasa. Selain itu, pikirannya sepertinya terasa sedikit lebih menyegarkan dari sebelumnya. Megah. King Sui tidak menahan pujiannya. Melihat bahwa dia masih memiliki sedikit waktu tersisa serta sejumlah besar cangkang kura-kura hitam, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menempa 2 armor lagi.
Dia segera berangkat dengan tugasnya dan menempa 2 rok pertempuran skala emas Black Tortoise lainnya. Rok pertempuran memiliki kemampuan yang persis sama dengan armor pertempuran skala emas kura-kura hitam, kecuali mereka terlihat lebih indah daripada baju besi pertempuran. Sebelumnya, armor pertempuran skala emas dan rok terlihat sangat glamor dan luar biasa cantik. Tapi begitu Black Tortoise Shell dicampur ke dalamnya, armornya menjadi berbeda. Tidak hanya kemampuannya berubah, bahkan penampilan luarnya pun terlihat sedikit berbeda. Dengan kata lain, itu terlihat sedikit kurang cantik tetapi, sebaliknya, memiliki tampilan yang lebih mulia. Ini membuat King Sui sangat puas. Sudah hampir waktunya baginya untuk keluar dari dunia nyata. Langit sudah cerah dan sudah lewat waktu biasanya dia melakukan Tai Chi. Setelah membasuh diri, dia segera keluar dari alam hanya untuk menemukan bahwa matahari sudah ada di langit. Waktu untuk latihan paginya hampir berakhir. Tidak ada orang di dalam ruangan, karena Yuruyan dan Tantai Suan sedang melakukan latihan pagi mereka. King Sui bisa mengetahuinya dengan indera spiritualnya. Dia keluar dan secara tidak sengaja bertemu dengan 2 gadis yang kembali ke rumah. Yuruyan tampak bersinar dan anggun. Dia mencoba menghindari kontak langsung dengan mata King Sui, alasannya itu akan mengingatkannya pada semua hal yang telah terjadi semalam. Pada saat yang sama, King Sui secara tidak sengaja melihat Tantai Suan yang berdiri di sudut. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit saat menatapnya. Jika dia pernah berhasil mengetahui bahwa dia telah melihat adegan erotis langsung dari dirinya, dia kemungkinan besar akan bisa mengetahui mengapa dia terlihat begitu rumit. King Sui juga bisa merasakan bahwa matanya terlihat sedikit lelah. Pergi cuci muka dan bilas dulu. Aku akan membuatkan kalian sesuatu untuk dimakan. King Sui tersenyum dan berkata kepada gadis-gadis itu. Untuk beberapa alasan, King Sui merasa sangat aneh melihat tampilan rumit Tantai Suan. Selalu dikatakan bahwa apa yang dipikirkan seorang pria dapat langsung diceritakan dari ekspresi wajah mereka ketika mereka memandang seorang wanita. Demikian pula, hal yang sama mungkin juga terjadi ketika seorang wanita memandang seorang pria. Hanya saja akan terasa sedikit berbeda. Itu tidak akan sejelas ketika seorang pria melakukannya. Meskipun terlihat agak aneh, orang masih bisa merasakannya seperti yang dirasakan King Sui sekarang. Ini aneh, King Sui bergumam sambil makan. Sudah cukup larut saat mereka selesai makan malam. King Sui mengeluarkan 1 set rok pertempuran skala emas kura-kura hitam dan memberikannya kepada Yuruyan. Aku memberikan ini padamu. Aku akan pergi sebentar lagi. Yuruyan tersenyum begitu dia melihatnya adalah rok. Dia menerimanya dan bertanya, apakah Sister Suan juga mendapatkannya? Tidak akan terlihat bagus jika hanya saya yang memakainya. Ya, berikan ini padanya kalau begitu. Dia pasti akan menolaknya jika itu datang dari tanganku, ucap King Sui memberikannya. Yuruyan menerima baju besi itu dan segera meremasnya ke tangan Tantai Suan. Dia memegang tangannya, ayo pergi dan ganti baju. Tantai Suan mengikuti Yuruyan dan berganti pakaian. King Sui merasa sedikit kesal. Dia berpikir bahwa perubahan Tantai Suan terjadi agak terlalu cepat mengingat mereka belum bertemu satu sama lain hanya dalam 1 malam. Dia hanya tidak tahu alasan perubahannya. King Sui tercengang saat melihat kedua gadis itu berjalan keluar. Mereka sudah menjadi wanita cantik yang mampu menggulingkan kota untuk memulai. Dengan kombinasi pakaian cantik dan anggun mereka, itu membuat mereka terlihat lebih baik. Apakah Anda menggunakan Black Tortoise Shell? Tantai Suan memandang King Sui dengan kaget. Dia tahu dengan jelas apa yang dia lakukan di malam hari di kamarnya. Karena itu, kapan dia bisa punya waktu untuk memalsukannya? Tapi saat dia mengingatkan dirinya sendiri tentang hal-hal yang terjadi kemarin, dia panik lagi. Ya, aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah seorang pandai besi, King Sui tersenyum dan menjawab. Tapi dari mana kamu punya waktu untuk memalsukan ini? Tantai Suan bertanya dengan bingung. Di malam hari,
Malam itu menyediakan waktu yang cukup bagiku untuk menempa rok pertempuran skala emas kura-kura hitam. King Sui menjawab dengan tenang. Di malam hari, bukankah kalian? Lidah Tan Tai Xuan tidak sengaja tergelincir. Meskipun dia menahan lidahnya, semua orang sudah jelas sekarang. Hanya orang yang terlibat yang tahu persis apa yang mereka lakukan kemarin. Kecuali sekarang, Tan Tai Xuan segera menundukkan kepalanya. Pada saat itu, King Sui terkejut, dia menyadari bahwa matanya tampak sama bingungnya dengan kabut tebal. King Sui sekarang mengerti segalanya. Dia bisa merasakan bahwa itu pasti karena wanita ini mendengar suara kegembiraannya dan Yuruyan yang menyebabkan dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia juga mengerti mengapa dia terlihat agak pucat hari ini. Kemungkinan besar dia tidak bisa tidur nyenyak. Saat mereka mengalami malam yang menyenangkan bersama, dia ditinggalkan sendirian untuk menderita di kamarnya. King Sui menatap Tan Tai Xuan dengan tatapan aneh. Pantas saja perilakunya terhadapnya pagi ini aneh. Tapi tidak mungkin hanya karena hal seperti ini, kan? Dia masih agak bingung karenanya. Yuruyan sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya sendiri. Tadi malam, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Tai Xuan benar-benar akan mendengarnya. Yang membuat orang bertanya-tanya, bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu Tan Tai Xuan melihat posisi memalukannya dan King Sui. Baiklah, waktunya hampir habis, kita harus pergi. Meskipun Tan Tai Xuan yang mendengarnya, Yuruyan masih merasa sangat malu. Untungnya, Tan Tai Xuan adalah seorang wanita, maka sebagai perbandingan, segalanya akan terasa jauh lebih baik untuknya. Dia mulai mendesak mereka untuk segera pergi untuk mengubah topik. Baiklah, baiklah, ayo pergi, aku akan mengirim kalian ke Laut Selatan. King Sui dengan cepat menanggapi dan mulai melangkah ke langit. Dia menggunakan 9 langkah benua saat dia berdiri di udara. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan arahnya dengan lebih akurat, dia juga akan bisa mengeluarkan potensi penuh dari 9 langkah benua. King Sui memperhatikan bahwa 9 langkah benua juga dapat digunakan di tanah. Namun, sejumlah besar ki spiritual harus dikonsumsi untuk melewati penghalang tertentu. Ini akan menyebabkan jarak yang bisa ditempuh 9 benua langkah menjadi sangat berkurang. King Sui memilih arah perjalanan. King Sui sebenarnya sedikit kesal dengan 9 langkah benua. Ketika dia pertama kali mulai mendapatkannya, itu hanya bisa digunakan olehnya. Segera setelah itu, jumlah orang yang bisa menaiki 9 benua langkah meningkat menjadi 2, namun, mereka harus saling berpelukan untuk melakukan perjalanan bersama. Sekarang, bisa membawa lebih banyak orang. Meskipun mereka tidak harus saling berpelukan, yang terbaik adalah berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Atau, langkah-langkahnya tidak akan stabil di tengah perjalanan. Ada juga kemungkinan besar bahwa situasi di mana orang-orang yang menungganginya akan saling meremas. King Sui meraih tangan Yuruyan sementara Yuruyan memegang tangan Tan Tai Xuan. Pada saat King Sui mengulurkan tangannya yang lain, Tan Tai Xuan tiba-tiba merasa berkonflik. Dia tampak agak panik, seolah-olah dia melihat tubuh King Sui lagi. Adegan itu seperti kutukan iblis, menyebabkan riak di pikirannya yang selamanya tenang. Sepertinya dia tidak benar-benar tahu bagaimana dia bisa mengulurkan tangannya ke King Sui. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menjauh dari pria ini secepat mungkin. Di masa depan, semakin sedikit mereka bertemu, semakin baik. Semua hal yang telah terjadi sudah terlalu berat untuk dia tangani. 9 benua langkah. Setelah menggunakannya 4 kali, Tan Tai Xuan menyuruh King Sui berhenti menggunakannya. Mereka memanggil binatang iblis dan terbang. Itu sudah tidak terlalu jauh karena sekitarnya adalah lautan yang sangat besar. Laut Selatan. Ini adalah Laut Selatan. Meskipun merupakan laut pedalaman, itu membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Laut pedalaman ini sudah dianggap cukup besar. Gunung Putuo berada di sebuah pulau besar yang terletak di dalam laut pedalaman ini. Baiklah, kita akan berhenti di sini. Sejumlah binatang terbang sudah bisa dilihat dari jauh.
Ada seorang wanita muda di atas setiap binatang itu. Hanya dari fisik mereka, orang bisa mengatakan bahwa wanita ini tidak biasa. Tantai Xuan memandang King Sui. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak ada orang yang diizinkan di Gunung Putuo. Baiklah, tolong jaga Ruyan untukku. King Sui melihat sekeliling dan berkata kepada Tantai Xuan. Serahkan ini padaku, kakak senior. Sekitar 10 wanita muda mendekati mereka dan dengan sopan menyapa Tantai Xuan. Tantai Xuan menganggukkan kepalanya ke arah wanita muda itu lalu menganggukkan kepalanya ke arah Yuruyan. Setelah itu, dia melihat ke arah King Sui. Untuk semua murid perempuan di Gunung Putuo, begitu mereka menikah, mereka tidak lagi diizinkan untuk tinggal di Gunung Putuo. Bagi King Sui dan Yuruyan, mereka dianggap belum menikah. Selain itu, aturan semacam itu tidak mutlak di Gunung Putuo. Misalnya, tetua sekte, ada banyak nenek yang sudah memiliki banyak keturunan di Gunung Putuo. Rahasia terbesar Gunung Putuo justru para wanita tua ini. Setelah kalian selesai, cari aku di Manor, ucap King Sui pada gadis-gadis itu. Jika Anda ingin mencari Suster Ruyan, datang saja ke sini, seseorang akan menyampaikan pesan itu untuk Anda. Saya tidak diizinkan di sana. Kalian bisa pergi dulu. King Sui berdiri di langit dan melihat pulau-pulau di kejauhan. Meskipun mereka jauh, dia bisa samar-samar melihat garis besar pulau-pulau itu. Selain itu, dia juga bisa melihat siluet gunung raksasa di atasnya. King Sui terus mengawasi mereka saat sosok mereka menghilang ke pulau itu. Bahkan setelah itu, dia masih terus berdiri di tengah langit. Mengingat dia masih memiliki cukup banyak waktu luang hari ini, tidak mengapa dia menunggu di sana lebih lama lagi. King Sui, yang tidak ada hubungannya, mengeluarkan pancing emas murni dan berdiri di permukaan Laut Selatan. Tempat ini dianggap sebagai salah satu bagian dalam Laut Selatan. Sudah lama sejak dia memancing. Jadi dia hanya akan memperlakukannya sebagai menenangkan pikirannya. Segera setelah itu, pelampung pancing Pure Gold Fishing Rod bergerak tentang menandakan bahwa ikan telah terpancing. King Sui tersenyum dan menarik tongkat itu. Ikan yang didapatnya hanya ikan mas hitam yang panjangnya setengah meter dengan ketebalan lengan orang dewasa. Itu terus-menerus berjuang di udara. King Sui menggelengkan kepalanya dan mengembalikan ikan mas hitam kembali ke laut. Itu tidak mungkin bagi pancing emas murni untuk menangkap hal-hal berharga sepanjang waktu. Prasyaratnya adalah sudah ada sesuatu yang berharga sebelum dimulai. Ketika berada dalam situasi di mana ada banyak barang, pancing emas murni akan menangkap barang bagus. Dia mengembalikan ukuran rata-rata ikan mas hitam. Legenda mengatakan bahwa ikan mas adalah makhluk luar biasa. Ikan mas melompati gerbang naga. Legenda mengatakan bahwa ikan mas dari laut akan berubah menjadi naga setelah melompati gerbang naga. Gerbang naga di sisi lain, dikatakan sebagai gerbang besar di istana Raja Naga di Laut Dalam. Tentu saja, ini hanya legenda. Ada juga pepatah lain tentang ikan mas yang memiliki peluang kurang dari 1 dari 10 juta untuk berevolusi menjadi naga. King Sui tidak benar-benar mempercayainya, dia juga tidak meragukannya. Dia memiliki perasaan bahwa ini adalah semacam keyakinan yang memberikan harapan bagi yang lemah. Tidak lama kemudian, pelampung pancing menandakan bahwa ada ikan lain yang terkena pancing. King Sui menariknya hanya untuk menemukannya sebagai ikan rumput hijau. Melihat ikan rumput hijau yang sedang berjuang yang panjangnya kurang dari 1 kaki berjuang untuk hidupnya, King Sui membayangkan dirinya sebagai daging di balok pemotong seseorang. Dia menggelengkan kepalanya dan sekali lagi menaruhnya kembali ke laut. Sama seperti ini, King Sui mengulangi tindakannya, menangkap seekor ikan, lalu membiarkannya kembali ke laut. Dia menikmati perasaan tidak tahu apa yang akan dia tangkap dan perasaan yang dia dapatkan ketika dia akhirnya menangkap sesuatu. Selain itu, ia menikmati pemandangan saat ikan meronta-ronta dan perasaan saat melihatnya kembali bebas. Tanpa disadari, waktu telah berlalu. Keadaan pikiran King Sui sepertinya terus berubah. Dalam satu saat,
Laut menjadi deras yang meronta-ronta, di saat berikutnya kembali menjadi tenang. Air dapat memberikan kehidupan, namun juga dapat menyebabkan kematian. King Sui memberikan pancing emas murni ke tangan kirinya dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah gelombang besar yang melonjak. King Sui di sisi lain, tampak seperti salah satu ikan di laut. Segel gelombang awan pasang surut. Saat King Sui tiba-tiba mengayunkan tangannya, gelombang mengerikan bisa terlihat melonjak di sekitarnya. Kali ini, dia akhirnya merasakan kekuatan air. Api dan air yang luas tidak menunjukkan belas kasihan. Baik api dan air sama-sama menakutkan, tetapi air di sisi lain adalah tentang menelan semua yang ada di dalamnya. Gelombang mengerikan. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah banyak pusaran air besar yang muncul di gelombang air. Selain itu, pusaran air itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Seseorang akan panik hanya dengan sekali melirik mereka. Pusaran air sudah terlihat muncul di gelombang bergelombang dari tidal Cloud Waves Seal. King Sui sudah sangat senang dengan kemampuannya untuk menjerat. Tetapi dibandingkan dengan gelombang mengerikan saat ini, itu benar-benar memucat menjadi tidak penting. Gelombang mengerikan yang dia pahami hari ini adalah salah satu gerakan pembunuh sebenarnya dari tidal Cloud Waves Seal. Untuk King Sui, ini juga berarti bahwa dia sudah berhasil melangkah ke tahap akhir dari teknik pertempuran ini. Dia bisa memutuskan untuk membunuh seseorang dengan teknik ini pada saat itu juga jika dia menginginkannya. Ketika King Sui menggunakan tidal Cloud Waves Seal, dia seperti ikan yang gesit di dalam air. Itu seperti bebek ke air, dia berhasil mengeluarkan potensi terbaik dari kekuatannya. Tidak hanya itu, musuh-musuhnya akan mengalami pengurangan kekuatan yang besar. Selanjutnya, gelombang mengerikan sangat kuat. King Sui tidak pernah berharap dirinya dapat secara signifikan meningkatkan segel gelombang awan pasang surutnya dengan memancing di sini. Air memberi manfaat bagi semua. Hidup dan mati dipisahkan oleh sehelai rambut. Ini adalah kemampuan air. Di sisi lain, di atas Gunung Putuo berdiri dua sosok. Salah satunya adalah Tantai Suan sedangkan yang lainnya adalah wanita paruh baya yang cantik. Wanita ini tampak sedikit lebih dewasa dari Yuruyan. Tubuhnya yang ramping tampak sangat bulat. Dadanya tampak melimpah dan kokoh sampai-sampai itu benar-benar menarik perhatian semua orang dengan segera. Dia mengenakan gaun pengadilan berwarna polos. Meskipun terlihat biasa, ada semacam kerapian yang tak terlukiskan. Wajahnya tampak dewasa dan tenang. Tidak ada bekas kerutan di atasnya. Kedua matanya tampak lembab dan membawa kebijaksanaan yang tenang dan berpandangan jauh ke depan. Dia seperti bulan yang cerah di langit malam. Suaner, pemuda ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Meskipun saya telah melihat cukup banyak keajaiban muda, dibandingkan dengan dia, mereka berada 100 atau ribuan mil di belakang. Suara wanita dewasa itu terdengar agak serak, namun, suaranya masih mengusung ritme menawan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Pada saat ini, dia berbicara sambil melihat King Sui menggunakan gelombang mengerikan. Ya, kemungkinan besar itu. Tantai Suan sepertinya tidak terkejut. Suaner, ada apa? Anda tampaknya terganggu. Jika Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda, bicarakan. Aku akan menyelesaikannya untukmu, ucap wanita itu sambil tersenyum. Tuan, saya tidak punya apa-apa di pikiran saya, Tantai Suan terkekeh. Bocah kecil, kamu sudah tua sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan tahu jika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran? Tapi karena kamu menolak untuk memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Senyum gadis itu hangat seperti angin musim semi. Rasanya seperti memiliki kemampuan untuk membantu melembutkan tendon seseorang. Oh ya Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan Sister Ruyan berkultivasi dengan saya? Tantai Suan berkata sambil tersenyum. Terserah kamu. Saya berasumsi Ruyan memiliki hubungan yang cukup dalam dengan bocah ini. Guru berharap Anda tidak terlalu cepat jatuh ke dalamnya. Pikiran Anda dulu selalu tenang.
Saya mungkin tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, tapi saya harap Anda tidak akan jatuh cinta secepat ini, kata wanita itu dengan lembut. Guru, saya tidak melakukannya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan menikah dengan siapapun, ucap Tan Tai Xuan buru-buru. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, muridku sangat cantik. Akan sia-sia jika dia tidak menikah dengan seseorang. Nyatanya, orang yang tidak pernah mengalami cinta tidak akan pernah dianggap sebagai manusia yang utuh. Hanya setelah seseorang mengalami cinta barulah mereka dapat melihat melalui beberapa hal. Hanya melalui cinta mereka barulah mereka dapat menyebut hidup mereka sebagai kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu, meski berharap Xuaner tidak jatuh ke dalamnya begitu cepat, saya akan tetap mendukung keputusan apapun yang Anda buat. Tuan, kamu mengolok-olok saya lagi. Tapi ya, Tuan, kamu masih yang terbaik. Tan Tai Xuan akan berperilaku seperti gadis kecil hanya ketika dia berada di depan wanita ini. Bocah kecil itu mengkhawatirkan Ruyan. Anda dan Ruyan harus meyakinkan dia untuk pergi. Wanita itu tersenyum. Dia pergi setelah dia selesai berbicara. Selama ini, King Sui berdiri di sana mencoba memahami segel gelombang awan pasang surut. Setelah itu, dia akan menggunakannya. Seolah-olah dia terobsesi dengan itu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.